Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi di bab 1 tentang bilangan. Yang akan kita bahas adalah tentang FPB dan KPK. Yang pertama, faktor bilangan bulat, bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Jadi faktor bilangan bulat adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Perhatikan bentuk perkalian bilangan 12 berikut. Nah, kalau kita perhatikan, dapat kita simpulkan bahwa dari perkalian bilangan 12 di atas diperoleh 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 membagi habis bilangan 12. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kelipatan bilangan bulat. Nah, perhatikan perkalian dengan bilangan 3 berikut. Perhatikan gambaran di bawah. Nah, sehingga kita dapat peroleh dari perkalian tersebut diperoleh kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 12, dan seterusnya. Perhatikan bahwa bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21 habis dibagi 3. Hal ini dapat dikatakan bahwa kelipatan dari 3 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Bilangan prima merupakan bilangan bulat positif yang mempunyai tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Perhatikan bentuk perkalian bilangan-bilangan bulat berikut. Nah, setelah kita amati bersama bahwa bilangan-bilangan tersebut hanya memiliki 2 faktor, yaitu faktor angka 1 dan dirinya. Misalnya 2 itu memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan 2. Begitupun 13 hanya memiliki 2 faktor, 1 dan 13. Dengan demikian 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 merupakan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Jika lebih, itu bukan merupakan bilangan prima. Next, faktor prima dan faktorisasi prima merupakan perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan. Untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, perhatikan contoh berikut. Nah, 12 itu memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 12. Nah, faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Kita cari faktor yang membagi habis angka 12. Jadi diperolehlah 2 dan 3. Faktor prima suatu bilangan dapat juga ditentukan menggunakan pohon faktor. Contohnya 12 itu bisa dibagi 2 hasilnya 6, dibagi 2 lagi hasilnya 3. Menggunakan pohon faktor, kita gunakan terlebih dahulu bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Nah, sehingga dari pohon faktor di samping diperoleh faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Berdasarkan pohon faktor di atas, bilangan 12 dapat ditulis dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Berikut 12 itu perkalian 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya di sini ada sama sebanyak 2, sehingga kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 inilah biasanya disebut sebagai faktorisasi prima. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke materi pembahasan FPB dan KPK. Contoh soalnya, tentukan KPK dan FPB dari 60 dan 80. Kita tentukan dulu pohon faktornya. 60 kita bagi bilangan prima terkecil 2. 30 bagi 2 hasilnya 15, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Selanjutnya 80
80 dibagi 2 hasilnya 40, dibagi 2 hasilnya 20, dibagi 2 10, dibagi 2 hasilnya 5. Langkah selanjutnya kita buat faktorisasi primanya. 60 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 kali 5. Karena ini duanya ada sama, sehingga kita bisa tulis perpangkatannya menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Yang 80 2-nya ini ada 4, sehingga kita bisa tuliskan faktorisasi primanya menjadi 2 pangkat 4 dikali 5, karena 5-nya tidak ada temannya atau yang sama. Nah, kita cari FPB-nya. 60 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 80 2 pangkat 4 kali 5, sehingga FPB-nya ketika ada yang sama maka pilih yang paling kecil. Untuk FPB lihat angka yang sama saja. Jadi angka yang sama sini 2 angkanya sama. Kalau bilangan per pangkat pilih yang kecil. Jadi kita ambil 2 pangkat 2. Nah, yang sama lagi adalah 5. Karena 5-nya tidak ada yang berpangkat, jadi kita ambil salah satunya. Sehingga 2 pangkat 2 kali 5, 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5 sama dengan 20, sehingga FPB-nya adalah 20. Next. Nah, perhatikan faktorisasi primanya. Untuk KPK silakan pilih jika ada yang sama dan berpangkat, pilih yang pangkatnya paling besar. Selanjutnya kita tulis angka yang berbeda. Nah, yang sama ini 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 4, kita pilih 2 pangkat 4. Ini 5, kita pilih salah satunya, dan 3 juga kita tulis, sehingga KPK-nya 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 4 itu 16 dikali 3 kali 5 hasilnya 240. Oke, cukup mudah bukan? Kita lanjutkan ke contoh soal cerita. Ari dan Dewi berjalan dari tempat A ke tempat B yang berjarak 100 meter. Panjang langkah Ari adalah 60 cm dan panjang langkah Dewi 50 cm. Mereka mulai melangkah bersama dengan kecepatan sama. Berapa meter sisa jarak yang harus mereka tempuh saat langkah mereka bertemu di suatu tempat untuk terakhir kalinya? Jadi kita diminta untuk mencari sisa jarak yang harus mereka tempuh. Oke, kalian harus pahami ini merupakan cerita soal apa, FPB atau KPK. Kalau di sini kata kuncinya bersama, berarti ini merupakan soal KPK. Kita cari dulu pohon faktornya. 60 pohon faktornya seperti ini. 50 pohon faktornya seperti ini. Jadi 60 kita bagi dulu 2, 30 bagi 2 hasilnya 15, bagi 3 hasilnya 5. 50 dibagi 2, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Setelah itu kita mencari faktorisasi primanya. 60 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 50 itu 2 kali 5 pangkat 2. Nah, KPK nya ingat kalau yang sama kita pilih pangkat terbesar. Jadi yang kita ambil 2 pangkat 2. Nah, ini sama juga kita ambil 5 pangkat 2 dan dikalikan bilangan perbedaannya yaitu 3. Sehingga 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 hasilnya 4 kali 3 kali 25 sama dengan 300 cm. Jadi setiap 300 cm mereka akan bersama-sama melangkah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa sisa jarak tempuh untuk terakhir kalinya. Nah, jarak A ke B adalah 100 meter, itu sama dengan 10.000 cm. Nah, kita akan mencari sisa jaraknya, sehingga sisa jarak itu sama dengan 10.000 dikurangi 9.900 sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter.
9.900 diperoleh dari, nah kita lihat mereka bersama-sama setiap 300 cm. Jadi untuk langkah terakhir itu mereka akan sama-sama itu sejauh 9.900 cm, karena 9.900 cm merupakan kelipatan 300 yang terdekat dengan 10.000. Oke, dapatnya adalah karena 9.900 itu jarak atau kelipatan terdekat dari 300 cm. Nah, dapat simpulkan bahwa sisa jarak mereka adalah ketika terakhir kali di satu tempat, untuk terakhir kalinya adalah 1 meter atau 100 cm. Nah, contoh soal selanjutnya, Pak Anton membagi 24 buah penghapus dan 36 pensil kepada beberapa anak. Setiap anak mendapatkan jenis barang yang sama, banyak. Jumlah anak yang paling banyak mendapatkan barang tersebut adalah, nah, di sini kita juga harus menentukan ini soal FPB atau KPK. Nah, karena ini sama banyak, karena ini ada kata sama banyak, berarti ini soal FPB. Kita cari dulu pohon faktor dari 24 dan 36. 24 pohon faktornya seperti ini, 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3 dibagi 3, 1. Sampai sini juga boleh. 36 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sampai sini pohon faktornya juga boleh. Selanjutnya faktorisasi primanya, 2 pangkat 4 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3. 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga FPB nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa? Ketika ada yang sama, kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil diantara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 adalah 2 pangkat 2. Diantara 3 sama 3 pangkat 2 yang paling kecil adalah 3. Sehingga FPB nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga anak paling banyak mendapatkan barang tersebut adalah 12 orang. Next, contoh soal yang terakhir, lampu merah menyala 8 menit sekali, lampu kuning 12 menit sekali, dan lampu hijau menyala 4 menit sekali. Ketiga lampu menyala bersamaan pada pukul 10, kedua lampu akan menyala lagi bersamaan untuk kedua kalinya pukul. Nah, kalau ini ada kata bersama. Jadi soal ini adalah soal KPK. Nah, kita cari dulu pohon faktornya. 4 itu adalah 2 bagi 2, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. Oke. Kita cari faktorisasi primanya. 4 itu adalah 2 pangkat 2, 8 adalah 2 pangkat 3, 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Karena ini soal KPK, maka kita cari yang sama, itu kita ambil pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3, baru kita kalikan dengan angka yang berbeda. Sehingga 2 pangkat 3 kali 3, 2 pangkat 3 itu 8, dikali 3 hasilnya 24. Selanjutnya yang ditanya adalah pukul berapa lampu akan menyala untuk kedua kalinya. Sehingga lampu menyala untuk kedua kalinya pukul 10.00 ditambah 24 menit, sehingga jam 10.24 maka lampu akan menyala bersama-sama untuk yang kedua kalinya. Baik anak-anak, semoga bisa dipahami penjelasan kita kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.